Halaman depan Samsung Experience. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya Yoga Setup Pratama ya. Wah, udah beberapa hari nih ya saya nggak update video lagi ya. Nah, hari ini saya baru bisa update lagi nih teman-teman, berkaitan dengan kesibukan saya juga ya. Oh ya, saya akan ngupload video tentang shady music, tapi nanti ya ada saatnya. Kita selesaikan dulu untuk ini. Oke, kita kemarin sudah mengenali ya setting-setting yang ada di TalkBack, kemudian perkenalan TalkBack. Sekarang kita perkenalan dengan text to speech. Nah, jadi bagaimana cara menginstalnya dan setting yang di dalam itu apa-apa aja yang harus diklik, atau sebenarnya nggak banyak, cuman mungkin ada settingan yang ada teman-teman itu kalau bisa jangan diklik, karena kalau diklik nanti dia akan berpengaruh ke kamusnya yang teman-teman buat. Oke teman-teman, sorry saya bikin video agak malam ya teman-teman, jadi nggak bisa kencang. Nah, dan kali ini kita akan berkenalan dengan si vocalizer. Apa itu vocalizer? Vocalizer adalah sebuah aplikasi, di mana aplikasi ini tuh ya seperti yang saya bilang sebelumnya, itu pembantunya TalkBack. Jadi aplikasi ini tuh akan mengeluarkan suara ketika kita menyentuh. Kalau si TalkBack kan mengeluarkan ya, suara juga, cuman bukan suara ini ya, istilahnya TalkBack kan alat satunya atau alat utamanya. Nah, yang alat kedua ini vocalizer ini. Nah, untuk di Android sendiri text to speech ini bervocalizer. Nah, kalau untuk di Windows itu ada Eloquence dan vocalizer. Untuk di Android hanya ada vocalizer. Adapun Eloquence itu untuk yang versi original udah nggak ada ya, udah terhapus, udah nggak dikembangkan gitu. Nah, oke lah. Kalau mungkin teman-teman masih kurang jelas dengan penjelasan saya, banyak kok yang ngebahas tentang apa itu text to speech dan sebagainya. Dan teman-teman juga bisa baca deskripsi dari vocalizer ini di Play Store seperti apa, itu bisa baca ya. Secara otomatis mungkin TalkBack sudah punya Google Text to Speech ya. Cuman nggak ada salahnya kalau kita mencoba vocalizer, karena ini lebih oke ya daripada si Google Text to Speech. Bukan saya menjelekkan, bukan, tapi daripada nanti saya dapat pertanyaan gimana caranya biar handphone saya kayak seperti handphone Mas, suaranya bisa gini, daripada saya dapat pertanyaan ya udah saya langsung selesaikan aja. Jadi sambil perkenalan alat-alat yang saya gunakan, yaitu tadi ya, pertama TalkBack. Nah, yang kedua ini vocalizer. Nah, jadi di sini saya akan menerangkan cara penggunaannya. Ikan teman-teman unduh di Play Store dulu ya vocalizernya. Kemudian untuk pertama silakan teman-teman itu percobaan gratis dulu ya. Nanti ada ya percobaan gratis. Saya nggak bisa neranginnya karena saya udah beli ya. Yang jelas intinya simpel kok, teman-teman bisa di ini sendiri untuk pengunduhannya ya. Tapi sebelum masuk ke unduhannya, silakan teman-teman masuk ke Aplikasi. sini, Layar aplikasi mandu dari 3. Aplikasi. ke vocalizer. Tim top video. Vocalizer suara. Nah, ini nama aplikasinya teman-teman, vocalizer suara ya. Nah, itu ada beberapa bahasa ya, ada Indonesia nih, Bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Basque. nah, bahasa Belanda juga, bahkan yang paling ada terbaru ini bahasa Malaysia ya, baru hadir, sama banyak lah. Nah, oke, jadi saya udah beli ya bahasa Indonesia. Nah, tapi sebelum teman-teman itu mengunduh, teman-teman masuk dulu ke pengaturan. Suara dalam daftar 31 ayat. Terus ke cari-cari sampai menemukan Gunakan pengolahan kamus aktif
Nah ini ya, mengunduhannya melalui wifi, secara otomatis dia checklist atau tercentang. Nah ini dimatikan ya kalau emang teman-teman itu mau mendownload, tapi kalau terkonek dengan wifi yang nggak di ini nggak apa-apa, dia akan download juga. Nah kita ulangi aja ya. Jadi teman-teman kalau sudah mendownload silakan masuk ke pengaturan keucapan untuk mengganti suara. Nah di setiap handphone beda-beda ya. Kemudian nanti masuk ke vokalizer suara atau vokalizer TTS. Ketika ada peringatan silakan aja ya. Di sini saya udah memilih vokalizer jadi saya nggak bisa praktek lagi ya. Intinya saya cara settingnya aja. Nah jadi kita mendownload suara vokalizer ini sama kayak ngedownload aplikasi teman-teman. Jadi ketika sudah terinstall ya sudah bisa langsung digunakan. Dan pastinya kalau teman-teman mau milih ya kualitas, saya sarankan teman-teman tergantung ya, kalau mau pakai yang nyantai sih pilih aja yang kualitas gede ya. Cuman kalau udah biasa misalnya nih teman-teman udah suaranya udah cepet nih, silahkan pakai yang kualitas sedangnya atau kualitas mininya. Nah kalau saya punya dua sih, saya download semuanya gitu. Kenapa kalau untuk santai kualitas yang gede? Karena kan kalau untuk yang cepat kualitas gede itu nanti kita nggak akan bisa mengenali apa yang diucapkannya. Jadi untuk yang kualitas istilahnya orang bilang plusnya lah, itu untuk di kecepatan normal gitu. Nah kalau nggak salah versi mininya vokalizer yang saya pakai itu tuh yang pas setting talkback ya. Kalau salah mungkin teman-teman bisa nih. Mungkin ada perbedaan ataukah sama ini nggak tahu ya. Lupa saya waktu itu nggak cek juga. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke pengaturannya ya. Jadi di sini ada tentang juga ya, tentang vokalizernya ini. Nah gampang sih. Pertama ini ada nada ya. Nada ini adalah untuk si ketinggiannya. Misalnya ini minus 10 ya, atau mau taruh paling tinggi juga bisa. Nah itu baru kecepatan. Ini kalau normalnya memang 15 ya teman-teman, tapi terlalu ini ya, kalau saya langsung pakai di 50 ya. Cuman bagi teman-teman yang memang baru silakan aja pakai yang senyamannya teman-teman lah. Kemudian kalau ini jangan diatur ya, ini kekuatan suara ini, paksa volume ini. Nah ini jangan ya, jangan diotak-atik, biarkan dia mengikuti apa adanya ya. Kalau kata saya nanti takutnya pecah gitu. Nah untuk pengaturan suara habis, kemudian di sebelahnya lagi ada umum, terus ada ini ada emoji juga ya. Nah kenapa saya suruh teman-teman itu pindah ke vokalizer atau kalau bisa pakai vokalizer yang berbayar, itu dia emojinya bisa dibaca ya, karena oh ya saya lupa, kenapa sih kok harus pakai vokalizer? Kan bukannya Google juga bisa ngomong? Emang Google bisa ngomong, cuman untuk segi ininya Google masih banyak bugnya ya, Google TTS. Baik kalau untuk navigasinya tunanetra, si Google ini kurang recommended ya kalau saya, atau bisa dikatakan sistem TTS-nya lah Google itu kan. Jadi teman-teman kalau untuk hanya sekedar senang-senang misalnya ya, untuk main-mainan aja itu Google bisa. Tapi kalau untuk default engine misalnya default text to speech itu jangan gitu. Saya pernah pakai Google selama sebulan, itu ngalamin bug banyak ya. Semoga ini didengarkan sama Google juga dan bisa diperbaiki ya. Untuk bug yang ada di
Google TTS. Nah, jadi kelebihannya dari Vocalizer dan juga text to speech yang lain ini daripada text to speech semacam sistem TTS-nya HP sekarang ini, ya dia bisa baca emoji, kemudian apa ya, GIF bisa nggak ya, kurang tahu sih. Stiker kayaknya bisa deh. Stiker yang di keyboard itu ya, bukan yang di kayak di WhatsApp itu dia nggak mau. Nah, ini jadi ada emoji gitu kan, sebelahnya ada tanda baca. Nah, ini juga nggak punya sistem TTS, biasa nggak punya. Nah, ini tanda baca bisa teman-teman cek. Nah, tanda baca banyak semua. Kalau saya bisa pilih semua, cuman saya nggak. Kalau bagusnya sih memang pakai semua ya. Cuman kalau biasanya pakai tanda baca ini gunanya untuk eksplorasi, misalnya untuk comments. Nah, nanti gampang lah itu akan dibahas juga ya. Yang jelas masih banyak lah. Jadi dia nanti akan menyebutkan seperti tanda tanya, apa dan segala macamnya. Dan itu lagi tergantung teman-teman juga ya. Kalau saya sih nggak. Kalau emang mau dicentang ya pilihnya yang semua ya. Jadi semua tanda baca dibaca sama dia. Ini tidak dicentang ya, dimatikan saja. Pengolahan angka. Oh ya, ini jangan ya, jangan di otak-atik. Nanti takutnya kacau ketika dia menyebutkan angka ya. Tapi itu sih bisa teman-teman eksplorasi, nggak masalah kok gitu. Proses pengolahan angka dinonaktif kamus pengguna. Nah, otomatis kalau yang atasnya nggak dicentang, yang proses pengolahan angkanya pun nggak akan bisa diklik ya. Makanya dia berkata dinonaktifkan. Kemudian di sini ada kamus. Nah, inilah yang saya maksud. Jadi kelebihan satu lagi di sini kita bisa menambahkan kata-kata. Misalnya gini. Kayak Facebook kan dia nyebutnya Facebook. Nah, gitu kan nggak enak ya didengar ya. Itu kita bisa custom. Jadi ketika dia menemukan tulisan Facebook tuh jadinya apa? Misalnya Facebook kita bikin apa? Misalnya WhatsApp kan. Kan dia nyebutnya WhatsApp. Pokoknya kita bisa custom lah gitu. Kata-kata misalnya ada kata-kata yang kayak talkback aktif, mau kita ganti misalnya voice over atau apa, itu bisa ya teman-teman. Kata-kata yang lain lah, misalnya tulisan-tulisan singkat itu mau di custom juga bisa tuh. Misalnya kalau misalnya tulisannya ini tuh ini ketika menemukan tulisan ini, tulisannya tetap ya nggak berubah, tapi cara pengucapan si Vocalizer ini yang akan berubah sesuai dengan apa kita custom. Itu bisa ya. Dan kita juga bisa mengimpor juga ya, bisa mengimpor juga, dan masih banyak sih. Nah, ini ada impor. Nah, kemudian satu lagi ini harus di checklist nih yang di sini nih. Bahasa yang dipilih akan selalu digunakan ini harus di checklist ya. Nah, pilih ke Indonesia agar ketika teman-teman merubah bahasa perangkat dia langsung ini ya, nggak akan mati. Karena kalau dia nggak di checklist akan mengikuti bahasa perangkat. Nah, kalau teman-teman itu nggak punya TTS Inggris, dia akan mati gitu. Nah, untuk cara pembeliannya sendiri gimana, itu mudah ya. Nanti kita bakalan bahas untuk cara pilih metode pembayarannya itu gimana. Cuman yang jelas gini lah, kalaupun nanti saya nggak bisa bikin tutorial untuk itu, ya teman-teman bisa cari-cari sendiri di Play Store-nya, itu mudah kok ya. Ketika nanti teman-teman mau membeli kan, itu dia langsung minta itu metode pembayaran apa, pulsaka atau apakah, nanti tinggal diikuti saja. Karena Android lebih mudah ya untuk eksplorasinya juga. Bahasa. Nah, gunakan TTS alternatif. Ini ketika si Vocalizer mati, maka dia akan langsung berpindah. Cuman untuk yang sekarang, kalau yang untuk yang dulu masih berfungsi, untuk yang sekarang sih kayaknya udah kurang ya. Karena ketika dia mati, jarak beberapa menit nanti bisa nyala lagi. Tapi nggak apa-apa, ini di
Oh, sama saya dimatikan ya. Tapi centang aja ya. Centang aja ini. Nah, nanti di sinilah lagi-lagi Google bekerja. Ketika vocalizer ini mati, nanti dia langsung berubah ke Google TTS atau ke sistem TTS-nya HP kita. TTS alternatif mesin teks keucapan Samsung. Nah, ini secara otomatis dia di mesin ucapan Samsung ya. Mesin Google text to speech. Nah, ini teman-teman, mesin Google text to speech. Setelan TTS alternatif mesin peningkatan kompatibilitas berguna jika aplikasi Anda bermasalah dalam mengenali sebagian bahasa TTS vocalizer. Ketemu dicentang. Menampilkan item 19 dicentang. Peningkatan kompatibilitas ini juga dicentang ya, teman-teman. Dukungan TTS Untuk update biar mengunduhannya melalui kalau misalnya dia mengalami masalah itu bisa memperbaiki cepat gitu ya. dukungan peningkatan Pantesan saya kemarin default. beberapa kali mati, ternyata ini belum tercentang ya. TTS alternatif juga belum, peningkatan juga belum gitu. Peningkatan kompatibilitas. Dukungan TTS update terakhir menonaktifkan pilihan ini. Vocalizer memeriksa suara standar favorit yang diatur dengan setiap ucapan permintaan. Ketemu untuk menonaktifkan. Nah, ini memang pernah saya ekspor juga ya. Pernah saya centang. Saya coba ya. Tidak dicentang. Dicentang. Oh, ini dicentang ya. Ya pokoknya itulah. Saya lupa sih. Intinya kalau misalnya nanti kamusnya itu nggak bekerja, teman-teman. Kamus yang teman-teman buat itu nggak bekerja. Berarti ini dimatikan aja gitu. Ya saya belum bikin kamus lagi sih. Nanti bakal saya bikin ya. Untuk bikin kamusnya gimana gitu teman-teman. Oke. Mengunduhannya melalui Wi-Fi. Nah, Data. selesai teman-teman. Tentang vocab. Nah, itulah tadi teman-teman tutorial singkat setting untuk vocalizer. Nah, coba ya saya praktek ya untuk beli ya. Kalau saya nggak beli nih, saya nggak minat untuk beli ya. Notifikasi mohon tunggu. Vocalizer suara. Tapi saya nggak Vocalizer coba beli ya. Menampilkan item 1 hingga 9 dari 50. Beli bahasa Bahasa Ceko, bahasa Denmark, bahasa Farsi, bahasa Finlandia, bahasa Gaelic, bahasa Hindi, bahasa Holland, bahasa Iran, bahasa Inggris Amerika. Inggris US aja ya teman-teman. Kenapa? Karena Inggris US yang lebih sering tunanetra pakai. Si Eloquence juga dari US. Bahasa Inggris Amerika, Alsen RP54. Bahasa Inggris Amerika, EV RP. Bahasa Inggris Amerika, EV RP. Misalnya Eva ya. Untuk menaktifkan. What? Dengan bahasa Inggris Amerika, EV RP54.00. Nah, jadi harganya itu segitu ya. Kalau teman-teman pakai pulsa biasanya sih potong pajak. Nah, itu nggak tahu jadinya berapa, nggak tahu itu. Saya waktu itu belinya pakai voucher Play Store, dan kalau memang kita bingung untuk merubah metode pembayaran, kita bisa langsung minta sama counter aja untuk merubah ke voucher Play Card-nya gitu. Biasanya dia itu yang rubah. Ntar kita tinggal beli aja. Gitu. Dengarkan sampel. Nah, Beli suara. biasanya Untuk menaktifkan. beli suara ya teman-teman. Vocalizer TTS Voice English harga sekarang harga 54.000. Beli dengan satu kali klik. Dengan mengetuk beli dengan fluktuasi Telkomsel plus pajak harga 50 English harga 50 plus pajak Telkomsel unggah fluktuasi metu dengan mengetuk Nah, itu kan. Telkomsel unggah metode pembayaran. Nah, nih bisa dirubah. Metode pembayaran kembali. Nah, tuh. Yuk, Telkomsel saldo Google saldo tidak cukup. Saldo Google Pay RP 1005. Ya iyalah. Vocalizer TTS Voice English harga sekarang English. Beli. Nah, nanti ketika teman-teman itu mengetuk beli, biasanya dia minta ini ya, Beli dengan password. Coba ya, klik ya. Memproses. Waduh. Metode pembayaran tidak berhasil. Metode pembayaran Anda ditolak. Pilih metode ganti metode pembayaran. Ya iyalah, Telkomsel saya mati. Ya pokoknya itu lah ya. Jadi gitu. Maaf, saya nggak niat beli juga sih. Cuman ya nggak. Saya yakin teman-teman pasti nanti lebih tahu dari saya ya untuk soal-soal gituan ya. Karena kita di sini sama-sama belajar, sama-sama explore ya, sorry. Jadi tidak ada yang lebih pintar di sini, saya ataupun kalian. Semuanya sama-sama belajar. Intinya semangat aja dan jangan pernah takut ya untuk mencoba sesuatu gitu. Dan kalau memang teman-teman mengalami kendala, ya silakan aja
minta kepada teman-teman yang masih bisa lihat untuk mengaktifkan kembali. Misalnya talkback tiba-tiba mati. Nah, cuman untuk sekarang konsekuensi kita istilahnya malpraktek ya, atau gagal praktek itu jarang terjadi. Kalaupun itu terjadi talkback mati, dengan kita gunakan pintasan bisa langsung hidup lagi ya. Nah kalau dulu iya teman-teman, dulu kalau boleh saya jujur, waktu saya eksplorasi itu saya harus dekat orang yang bisa lihat, yang mengerti di ini. Ketika talkback mati, saya minta dia untuk aktifkan kembali, tapi sekarang nggak perlu ya. Pokoknya orang itu mengaktifkan talkback saya itu pertama baru saya beli handphone, yang kedua ketika saya melakukan riset, itu baru saya minta orang untuk mengaktifkannya. Tapi kalau untuk kesininya saya bisa lakukan sendiri gitu teman-teman. Nah jadi gitu ya, mungkin udah cukup jelas dan sorry kalau panjang lagi ya. Ya dari saya tentang penggunaan vocalizer. Jadi teman-teman di sini usah nanya lagi ya, bukan nggak mau ditanyain gitu kan. Yang jelas teman-teman udah tahu lah apa kelebihan dari si vocalizer ini kan. Kenapa harus kita pakai ini? Sementara kan dari HP udah bahasa Indonesia. Karena kakak saya dulu juga pernah bilang, itu kan HP-nya udah bahasa Indonesia, tinggal download nggak usah beli malah. Oh iya, memang. Cuman fiturnya itu kalau untuk di ini default text to speech kurang ya. Ya intinya kalau di Windows itu ibaratkan Google text to speech itu sama dengan narator. Nah gitu teman-teman. Oke, selamat malam aja buat semuanya, dan sorry selamat hari ini ya, karena saya bikinnya malam hari jadi saya bilang selamat malam ya, karena kita nggak akan tahu teman-teman itu bukanya pagi, siang atau malam ya. Ya makanya saya ucapkan selamat hari ini ya, sorry. Dan terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe channel saya agar saya makin semangat untuk bikin video seputar ya mungkin teknologi atau seputar kegiatan saya yang lain. Oke guys, selamat hari ini dan sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan.